Mungkinkah kadrun akan punah? Ganjar dan Mahfud MD bongkar semua borok para kadrun ini yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Khilafah ajaran Islam, hentikan segala bentuk penistaan agama, stop kriminalisasi ajaran Islam khilafah. Kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Tingkat level bahayanya waktu Bapak mau tangan itu udah se-level apa? Enggak sih, belum terlalu tinggi. Belum terlalu tinggi. Cuman benihnya cukup. Dan mereka kan orang-orang militan. Ideologi kalau sudah masuk dia akan militan. Dan ideologi itu tidak bisa diberantas, itu pikiran dan sikap. Harus dilawan dengan ideologi juga. Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan terjilkan Islam seolah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Mereka yang keras mengatasnamakan politik identitas itu tidak banyak. Maka ketika ini munculnya kok ramai dan tiba-tiba orang kaget, kok di institusi kita masing-masing sudah masuk angin, maka kita sebenarnya ya ini alert tapi terlambat. Pak Ganjar ternyata sudah mulai menemukan akar-akarnya di mana, dan saya shock juga ketika ternyata berani Pak Ganjar menyentuh pendidikan. Ada apa kalian begitu? Adakah yang salah? Adakah yang salah? Tiba-tiba Anda mencaci maki pemimpin, tiba-tiba Anda tidak percaya pada negara, tiba-tiba semuanya menjadi keliru, bahkan orang tuamu. Loh. Saya hanya melihatnya pesan-pesan invisible hand sudah masuk. Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot, adalah orang-orang yang melanggar, dan itu hukumnya haram. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal, gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Apa sih salah HTI? Negara ini dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Nah, mulailah ketahuan dan pola-polanya mulai ketahuan. Bagaimana mereka berkelompok, mereka menjadi sangat eksklusif. Waktu-waktu kapan mereka gunakan, sekarang saya detail dan ini polanya kebaca. Nah, kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam ini dari agamanya. Maka apa? Ya mari kita saling mempengaruhi, saling memperkuat. Ujung-ujungnya nanti dia akan ada di level perut. Kesejahteraan, betul. Kalau dia enak mendapatkan pekerjaan gampang, hidupnya bisa bahagia, kemana-mana dia mudah, sejahtera. Kalau sejahtera nggak ngamuan, mas, nggak baperan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam, nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Maka kami akan bersungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Amin. 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 Apa isi fakta integritas itu? Yang pertama, tidak bisa ditawar, setia dan taat kepada NKRI, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah. 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 Khilafah.
Islam yang sudah dicanangkan secara baik mulai terganggu. Ada kelompok yang beranggapan seakan-akan umat Islam harus berada di negara yang berlabel Islam, negara yang disestempel Islam. Yang kedua, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Maaf, yang hari ini masih ada cerita-cerita, bisik-bisik, bermedsos ria yang intinya tidak setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, lebih baik angkat tangan sekarang. Tidak sesuai, silakan cek. Banyak negara Arab mulai Sudan, Somalia sampai tekan Timur Tengah kono, Irak, Yaman, Afghanistan, Syria, Mesir, stempel Islam. Tapi apa yang terjadi di sana? Perang saudara, paten pinaten sesama umat Islam. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren, mungkin tidak pernah berguru ke ulama, sehingga omongannya ngaco seperti itu. Sombong amat. Saya ceramah di UGM begini. Menurut Islam, ceramah saya begini. Menurut Islam, negara itu wajib ada. Karena dalilnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban kalau tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak aku yang lain, maka wajib sesuatu itu diadakan. Kalau kewajiban kamu beribadah tidak bisa kamu laksanakan dengan baik, kalau kamu tidak punya negara, maka mendirikan negara itu wajib. Maka Nabi Muhammad mendirikan negara. Itu ceramah saya. Saya khawatir sebagaimana di dalam kisah Fir'aun yang kemudian meminta kepada Haman arsitekturnya yang itu dideklar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh dan haram mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di Nabi Muhammad itu rajanya, penguasanya itu Nabi, hukumnya itu langsung dari Allah. Kalau ada orang hukum Cina lalu turun, ini hukumannya. Kalau sekarang membentuk Nabi, tidak ada Nabi kan? Haram. Sebab itu kalau Anda memaksakan membentuk negara seperti Nabi, sekarang berarti mau membentuk Nabi baru. Oleh sebab itu negara yang baru yang sekarangnya seperti Indonesia ini berdasar ijtihad, kesepakatan para ulama, NU, Muhammadiyah, Persis, kumpul. Lalu nasionalis, orang beragama, kumpul. Jadilah negara. Dan nah itu benar kan? Tidak ada. Kan makana Muhammadun aba hadin merijalikum walati rasulillah wa khataman nabiyyin, kan itu dalilnya. Muhammad itu adalah khataman nabi, nabi terakhir. Tidak boleh ada nabi lagi, berarti tidak boleh ada negara yang sama persis seperti nabi. Tetapi nilai-nilai bernegara seperti nabi itu ada. Lalu ada yang nulis berita begini, Mahfud MD mendirikan negara seperti nabi haram, titik. Kan salah itu, hoax. Lalu orang baru membaca judul, membaca potongan itu, lalu berkomentar, nah dari karuan belum baca dalilnya. Lalu ada yang menjelaskan, waduh jangan nabi, sesudah nabi wafat harus tulis berijtihad membuat negara. Itu aja nabi. Nah itu yang saya katakan, negaranya itu harus produk ijtihad. Seperti Indonesia, Muhammadiyah itu sudah berijtihad untuk negara yang benar, untuk keperluan waktu sekarang Indonesia, tempat Indonesia dan budaya Indonesia ini negara Pancasila ini. Nah, yungkaru tawajurul ahkam di tawajurul azman wal amkan wal awal. Tidak bisa diingkari, hukum tata negara, hukum apapun berubah. Kalau zamannya berubah, Abu Bakar ke Umar berubah kok sistem ketatanegaranya. Abu Bakar dipilih, Umar ditunjuk. Itu sudah sistem, mekanisme. Mungkinkah kadrun akan punah? Ganjar dan Mahfud MD bongkar semua borok para kadrun ini yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah.